Berlatar tahun 1857, terlihat sebuah kapal yang tengah terjebak di hamparan laut es yang membeku. Saat itu seorang kapten yang bernama Kapten Anderson berusaha untuk melepaskan kapalnya dari jebakan bongkahan es tersebut dengan memerintahkan para awak untuk menghancurkan bongkahan es yang menahan laju kapalnya. Pada malam harinya, saat Kapten Anderson tengah beristirahat di kapalnya, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara misterius yang membuat semua yang ada di kapal merasa penasaran. Saat itu dari balik teropongnya, Kapten Anderson melihat ada setitik cahaya dari tengah-tengah hamparan salju. Melihat hal itu, Kapten Anderson pun membawa beberapa anak buahnya untuk mendatangi cahaya tersebut dan mulai berjalan menuju lokasi. Setelah tiba di sana, Anderson dan anak buahnya dibuat terkejut karena menemukan seorang pria yang tergeletak sendiri dengan tubuh yang terluka parah. Saat Anderson menghampirinya, diketahui bahwa nama pria itu adalah Victor. Merasa iba, Anderson pun memutuskan untuk menolong Victor dan berniat membawanya ke kapal. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah kegelapan dan suara itu semakin lama terdengar semakin mendekat. Merasa bahwa itu bukan suara dari manusia, Anderson pun memutuskan memerintahkan semua anak buahnya untuk berjaga-jaga dengan senjata mereka. Lalu tak lama kemudian, muncul sesosok makhluk tinggi besar yang datang menghampiri dari balik kabut malam. Merasa makhluk itu berbahaya, semua yang memegang senjata pun memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arahnya. Namun anehnya, makhluk itu masih bisa bangkit lalu mengamuk dengan menyerang Anderson dan anak buahnya sambil berteriak meminta mereka mengembalikan Victor kepadanya. Setelah menjatuhkan beberapa awak kapal, makhluk itu pun naik ke atas geladak hingga Anderson pun mengambil senapan yang dia punya lalu membidik makhluk tersebut beberapa kali hingga jatuh ke bawah es. Sementara para awak kapal menggunakan kesempatan itu untuk menarik tangga agar makhluk itu tak bisa kembali naik. Karena hal itu, makhluk tersebut memutuskan untuk mendorong kapal hingga hampir terbalik dan membuat Anderson terjatuh bersama para awak kapal. Tak lama kemudian, Anderson pun kembali mengangkat senjata dan langsung menembak ke arah es yang ada di bawah kaki makhluk tersebut dan membuat es yang tadinya membeku seketika mulai retak dan hancur, lalu membuat makhluk itu tenggelam ke dalam laut yang dingin, lalu menghilang dalam kegelapan. Pada esok harinya, Anderson pun merawat Victor dan mengobati luka-lukanya. Saat itu Victor memperingatkan Anderson bahwa makhluk itu tidak mudah untuk dilenyapkan dan pasti akan kembali dan terus kembali sampai dia berhasil mendapatkan Victor. Karena saat itu Victor mengaku bahwa makhluk mengerikan itu adalah makhluk ciptaannya sendiri. Dan jika nanti makhluk itu kembali, sebaiknya Anderson membiarkan Victor untuk menyerahkan diri agar tak ada lagi korban yang jatuh karenanya. Setelah itu Victor menceritakan bagaimana dia bisa menciptakan makhluk tersebut. Dimulai dari Victor yang terlahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal pada waktu itu. Dan karena hal itu, Victor dibebani harapan yang tinggi dari sang ayah yang menginginkan Victor untuk mengikuti jejaknya menjadi ahli kedokteran. Sejak kecil Victor dipaksa untuk terus belajar dan selalu mendapat tes tentang ilmu kedokteran yang cukup rumit bagi seorang anak kecil dari sang ayah. Jika sekali saja Victor tak mampu atau salah dalam menjawab pertanyaan dari sang ayah, maka Victor akan dimarahi meski tidak ada hukuman fisik, namun kata-kata sang ayah lebih menyakitkan untuk didengar. I pray you remember that. Pada suatu hari, ibunya akan melahirkan dan sebagai seorang dokter, ayahnya memutuskan untuk menangani proses kelahiran adiknya Victor secara langsung. Namun tanpa diduga, proses kelahiran itu tidak berjalan lancar hingga membuat ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya Victor yang diberi nama William. Sejak saat itu, hidup Victor berubah menjadi kelam karena kehilangan sosok seorang ibu. Ditambah lagi dari tahun ke tahun berlalu, ayahnya Victor lebih memperhatikan William daripada dia. Bahkan Victor pun seolah tak dianggap.
Oh, it's a pleasure, my boy. Hingga membuat Victor merasa iri dan sakit hati. Bahkan Victor berpikir bahwa ayahnya sengaja membiarkan ibunya mati. Karena bagaimana mungkin seorang dokter ahli yang terkenal tak mampu menyelamatkan istrinya sendiri. Namun saat Victor menanyakan langsung hal itu pada ayahnya, saat itu ayahnya hanya menjawab bahwa manusia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Conquer death. Namun Victor tidak bisa menerima jawaban itu dan bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan membuktikan bahwa dia mampu mengendalikan kehidupan dan kematian itu sendiri. Hingga pada suatu malam, Victor bermimpi bertemu dengan sosok makhluk bersayap seperti malaikat yang membuatnya bertekad untuk menjadi dokter ahli bedah terbaik di dunia. Hingga setelah ayahnya meninggal, Victor melanjutkan studi ke London sementara William dikirim ke Wina. London, then Edinburgh. Singkat cerita, pada tahun 1855, Victor menunjukkan hasil penemuannya yang mengguncang dunia medis, bahwa menurutnya ilmu pengetahuan bisa mengendalikan kematian, dan untuk membuktikannya, Victor menunjukkan hasil karyanya, yaitu sesosok tubuh pria dewasa hasil gabungan organ dan tubuh dari jasad yang lain. Tak lama kemudian, Victor mulai menggunakan alat khusus yang dia ciptakan, lalu mulai mengalirkan aliran listrik ke tubuh pria itu. Dan tak lama, tubuh pria itu atau jasad itu yang tadinya sudah mati, mulai bergerak. Melihat hal itu, para ilmuwan yang hadir di sana terkejut. Bahkan Dewan Kedokteran yang ada di sana menyebut Victor sudah gila karena menjadikan jasad manusia sebagai bahan eksperimen. Sebagian besar orang menganggap bahwa apa yang Victor lakukan hanya sebuah tipuan. Namun untuk meyakinkan mereka, Victor melemparkan sebuah bola ke arah tubuh pria itu dan langsung ditangkap. Hal itu membuktikan bahwa bukan cuma tubuhnya yang bergerak, tapi otaknya juga bisa merespon dan berfungsi meskipun belum berfungsi dengan normal. Motor coordination between the eye of one dead man. Namun tanpa diduga, respon semua ilmuwan tak sesuai harapan karena saat itu Victor malah diusir dari ruangan akademik. Professor Krempe. Saat tengah berjalan dengan keyakinan dan tekad yang mulai goyah, saat itu Victor bertemu dengan seorang pria misterius bernama Henrik yang mengaku bahwa dia adalah utusan dari William untuk menyampaikan sebuah pesan. Saat itu Henrik mengundang Victor ke rumahnya. Setelah tiba di sana, Henrik memperlihatkan semua barang koleksinya di sebuah ruangan yang dia sebut laboratorium. Di sana Henrik juga memperlihatkan sebuah papan yang menunjukkan seluruh struktur jaringan tubuh manusia yang diawetkan. Rupanya Henrik juga mempunyai obsesi yang sama dengan Victor. Dan Henrik juga mengaku bahwa dia kagum dengan penemuan Victor kemarin. Karena hal itu, Henrik menawarkan sebuah kesepakatan bahwa Henrik akan menyerahkan semua fasilitas yang dia punya dengan satu syarat yang akan dia minta jika suatu saat Victor berhasil mewujudkan mimpinya. Meski tekadnya masih kuat, saat itu Victor hanya menjawab bahwa dia butuh waktu untuk memutuskannya. Just for posterity. I work alone. Beberapa minggu kemudian, Henrik mengajak Victor ke suatu tempat, yaitu sebuah kastil tua yang terletak di dalam hutan terpencil milik Henrik. Saat itu Henrik berkata bahwa jika Victor setuju dengan kesepakatannya, maka Victor boleh menggunakan tempat itu sebagai laboratorium agar Victor lebih bebas bereksperimen. Henrik juga berjanji akan memberikan semua alat, bahan, dan lain-lain yang Victor butuhkan. Mendengar hal itu, Victor pun akhirnya setuju. You need or want shall be granted. Sejak saat itu, Victor dan Henrik mulai melakukan eksperimen dengan mencari dan mengumpulkan organ tubuh manusia dari orang-orang yang dihukum mati oleh pemerintah. No, not this. Siang dan malam, Victor terus bekerja merakit organ dan tubuh yang dia kumpulkan, juga membuat alat-alat untuk kebutuhan eksperimennya. Namun sayang, setelah berulang kali Victor melakukan percobaan, hasilnya tetap nihil, belum ada perkembangan yang signifikan. Karena hal itu, Henrik pun mulai meragukan kemampuan Victor dan merasa bahwa semua yang dia pertaruhkan akan sia-sia. Begitu juga dengan Victor yang mulai merasa tertekan dan frustasi. Karena sampai saat ini, Victor belum menemukan bagaimana cara untuk membuat makhluk ciptaannya bisa bergerak dalam waktu yang lama dan bisa pergi kemanapun tanpa harus terhubung dengan kabel yang menyalurkan aliran listrik. Sementara energi listrik yang ada sangat terbatas. Finally over, I thought. Saat Victor hampir menyerah,
tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk mencoba menggunakan baterai. Dan pada saat Victor mencobanya, Victor menyambungkan aliran listrik yang ada pada sebuah baterai dengan jantung makhluk ciptaannya. Lalu tiba-tiba saja, makhluk itu langsung bergerak dengan seluruh anggota tubuhnya. Karena terkejut, Victor pun langsung mencabut kembali baterai yang dia pasang, dan makhluk itu pun kembali tak bergerak. Saat itu Victor sadar bahwa dia sudah menemukan kunci keberhasilan eksperimennya. Mulai saat itu, Victor dan Henrik pergi ke medan perang untuk mengumpulkan organ dan bagian tubuh yang dia butuhkan untuk menyusun kembali makhluk eksperimennya dari tubuh para prajurit yang gugur, hingga membuat kastil tua yang Victor jadikan laboratorium menjadi tempat yang sangat mengerikan. Karena di tempat itu, banyak jasad yang tergeletak dengan kondisi telah diambil organ dan bagian tubuh yang terpisah. Dan beberapa minggu kemudian, akhirnya tubuh baru itu selesai dirakit, namun dengan komposisi dan rangkaian baru karena ditambah sebuah baterai yang tertanam di dada tubuh tersebut. Setelah itu Victor mulai mempersiapkan semua alat, memasang kabel, menyiapkan mesin, dan menyatukannya dengan tiang konduktor tempat di mana tubuh baru itu disimpan. Tak lama kemudian, badai petir yang ditunggu akhirnya datang. Namun sebelum itu terjadi, Victor berbicara dengan Henrik, dan di saat itulah Henrik mengungkapkan alasannya membiayai proyek eksperimen yang Victor lakukan. Rupanya Henrik mengidap penyakit kanker tulang yang sudah stadium akhir, dan tak lama lagi Henrik akan mati. Jika proyek ini berhasil, Henrik ingin Victor mengganti semua anggota tubuhnya yang telah terinfeksi. Namun saat itu Victor menolak karena hal itu tidak mungkin dilakukan jika penyakit kanker itu sudah menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Sementara Victor tidak bisa melakukan pemindahan jiwa seseorang dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Mendengar hal itu, Henrik mulai putus asa sambil terus memaksa Victor. Henrik menawarkan semua harta dan kekayaan yang dia punya agar Victor mau mewujudkan keinginannya. Namun saat itu, Victor tetap menolak. No. Hingga membuat Henrik benar-benar putus asa, lalu mengambil salah satu perangkat penangkap petir dan mengancam akan merusaknya. Karena jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Victor juga tidak boleh berhasil dalam eksperimennya. Stop! Stop! Dalam situasi tegang, saat itu Henrik terjatuh dari ketinggian dan tewas mengenaskan. Namun saat itu, Victor tidak punya waktu untuk mengurus jenazah Henrik karena dia harus segera menyiapkan alat penangkap petir untuk menuntaskan hasil eksperimennya. Tak lama kemudian, petir pun menyambar dan mengalirkan energi listrik ke tubuh rakitannya. Namun setelah Victor lama menunggu sampai badar petir reda, tubuh itu tak kunjung bergerak, menandakan eksperimennya gagal. Mengetahui hal itu, Victor pun merasa putus asa dan kerja kerasnya sia-sia. Dengan tubuh yang lemas, Victor pun membaringkan tubuhnya di atas kasur dan tertidur. Tanpa diduga, saat dia terbangun dari tidurnya, Victor dikejutkan dengan kehadiran sosok tinggi besar yang berdiri di depan kasurnya, yang membuatnya merasa ketakutan sekaligus bangga bahwa ternyata eksperimennya berhasil dan Victor berhasil menciptakan makhluk hidup dengan tangannya sendiri. Dengan tangan dan suara yang bergetar, saat itu Victor mendekati makhluk tersebut dan mengenalkan diri bahwa namanya adalah Victor. Makhluk itu pun meniru gerakan tangan Victor dan juga mengulang menyebut nama Victor sambil menunjuk ke dadanya sendiri. Setelah itu Victor memeluk makhluk ciptaannya sambil memastikan bahwa makhluk itu mempunyai jantung yang berdetak seperti manusia normal. Setelah itu Victor mengajak makhluk itu ke ruang bawah tanah, lalu makhluk itu pun mengikuti semua arahan Victor seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan dan berbicara. Setelah itu Victor merantai makhluk itu demi alasan keamanan karena dia belum sepenuhnya tahu bagaimana sebenarnya makhluk ciptaannya itu. Namun di dalam hatinya, dia yakin bahwa dia akan berhasil membentuk makhluk itu sesuai keinginannya. Hanya saja tinggal masalah waktu. Namun tak bisa dipungkiri, rasa takut juga mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari demi hari berlalu,
Victor pun terus berusaha membentuk si makhluk, mengajari bicara, mengenal rupa dan nama benda seperti seorang ayah yang tengah mengajari anaknya. Saat Victor berpaling, dengan rasa ingin tahunya, makhluk itu mengambil sebuah pisau cukur lalu menyayat tangannya sendiri. Untungnya Victor langsung menghentikannya. Tak cukup sampai di situ, Victor dibuat terkejut saat melihat bekas luka sayatannya. Ternyata luka itu langsung sembuh dengan sendirinya. Saat itu Victor sadar bahwa makhluk ciptaannya bukan hanya sekedar hidup, tapi juga memiliki kelainan melewati manusia biasa. Namun sayangnya, makhluk itu susah untuk diajari. Bersama dengan itu, William bersama tunangannya yang bernama Elizabeth yang ternyata adalah keponakan Henrik sengaja datang untuk berkunjung. Mendengar ada yang datang, Victor pun langsung keluar untuk menyambutnya dengan senyum ramah untuk menyembunyikan rasa bersalahnya atas kematian Henrik. Victor langsung mengajak William untuk berkeliling sambil menunjukkan hasil-hasil karyanya. Sementara Elizabeth terdiam karena mendengar ada suara aneh di suatu ruangan. Karena penasaran, Elizabeth pun mencari sumber suara tersebut. Hingga di suatu ruangan yang gelap, Elizabeth melihat makhluk ciptaannya Victor. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut dari Elizabeth terhadap makhluk yang dia temukan hingga memutuskan untuk mendekat. Sama halnya dengan makhluk itu yang sama-sama perlahan mendekati satu sama lain. Kemudian Elizabeth bertanya siapa namanya. Makhluk itu tak menjawab, hanya bisa memperhatikan Elizabeth. Mengetahui hal itu, Elizabeth langsung menemui Victor dan meminta penjelasan tentang makhluk yang dia temui di ruang bawah tanah. Victor. Dengan terpaksa, Victor pun mengenalkan makhluk ciptaannya pada William dan Elizabeth. Victor menjelaskan bahwa makhluk itu sengaja disembunyikan karena belum sempurna. Bahkan masih seperti anak kecil walau memiliki kelebihan, karena tubuhnya bisa beregenerasi dengan cepat hingga membuat luka sedalam apapun bisa sembuh dalam hitungan detik. Pada malam harinya, Elizabeth kembali menemui makhluk itu dan mencoba mengajarkannya berbicara. Meski makhluk itu tak bisa menjawab setiap perkataan Elizabeth, namun makhluk itu tampak tenang bersama Elizabeth. Bahkan sejak saat itu, ada dua nama yang makhluk itu bisa sebut, yaitu Victor dan Elizabeth. I'm Elizabeth. Victor yang tahu hal itu memperingatkan Elizabeth untuk tidak mendekati makhluk tersebut karena bisa berbahaya. Namun menurut Elizabeth, binatang pun bisa menurut jika diperlakukan dengan baik, apalagi makhluk itu yang dia rasa seperti manusia biasa. Pada esok harinya, Victor mengajak William untuk melihat jasad Henrik. Saat itu Victor berkata bahwa makhluk itulah yang telah menghabisi Henrik. Karena hal itu, Victor ingin William membawa Elizabeth kembali ke kota karena Victor tak ingin hal buruk terjadi kepada Elizabeth. Karena Elizabeth selalu mendekati makhluk itu. Hingga pada esok harinya, William pun mengajak Elizabeth untuk kembali ke kota dengan alasan pekerjaan. Tak bisa dipungkiri, meski Victor telah berhasil menciptakan makhluk hidup, namun bersamaan dengan hal itu, Victor juga dihantui oleh rasa takut tentang apa yang akan dilakukan oleh makhluk ciptaannya di masa depan. Juga rasa malu jika nanti dunia tahu bahwa ciptaannya belum sempurna. Hingga Victor memutuskan untuk memusnahkan makhluk tersebut di kastil itu dengan cara membakar semuanya. Namun saat makhluk itu mengerang kesakitan sambil memanggil-manggil nama Victor, Victor pun jadi tak tega dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun semua sudah terlambat. Kastil itu keburu hancur oleh ledakan yang dahsyat. Tanpa Victor tahu bahwa makhluk itu berhasil meloloskan diri dengan terjun ke dalam sungai yang ada di bawah kastil. Singkat cerita, makhluk itu pun terbangun dan menyadari dirinya ada di pinggir sungai. Kemudian berjalan tanpa arah hingga sampai ke sebuah hutan. Di sana makhluk itu menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang kakek buta yang ditinggalkan oleh anak-anaknya untuk berburu. Kemudian makhluk itu, sebut saja dia Frank, langsung masuk ke dalam rumah dan disambut oleh si kakek yang saat itu tengah kesepian. Welcome, dear traveler. Sejak saat itu,
Dan di rumah itu, Frank banyak belajar bagaimana hidup seperti manusia, berbicara, bahkan membaca buku dari si kakek. About that time in the Hingga pada suatu hari, rumah itu dimasuki oleh kawanan serigala yang langsung memangsa si kakek. Dengan sekuat tenaga, Frank berusaha untuk menolong, namun semuanya terlambat. Si kakek sudah tewas dengan luka parah. Di waktu yang bersamaan, anak-anaknya si kakek pulang ke rumah karena melihat Frank tengah berada di dekat jasad ayahnya yang tengah terluka dan tewas. Mereka pun menuduh Frank sebagai pelakunya. Hingga tak pikir panjang, mereka pun langsung melepaskan tembakan pada Frank. Seperti yang kita tahu, tubuh Frank bisa beregenerasi dengan cepat meski sempat terkapar dan ditinggalkan karena dianggap sudah mati. Namun tak lama kemudian, Frank kembali tersadar. Setelah itu Frank memutuskan untuk kembali ke kastil, tempat di mana dia diciptakan. Dari catatan yang tersisa yang ada di antara puing reruntuhan. Disitulah Frank tahu bagaimana dia diciptakan, dan untuk pertama kalinya Frank bisa meneteskan air mata karena sadar bahwa dia tercipta dari jasad orang yang sudah mati. Di tempat itu juga, Frank menemukan surat lama milik Victor dengan alamat yang dulu. Frankenstein. Singkat waktu, setelah tragedi ledakan kastil tua, Victor menjalani kehidupan baru. Dan hari itu, Victor bersiap untuk acara pernikahan William dan Elizabeth. Namun saat Victor masih di kamarnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Frank. Saat itu Frank sengaja mencari Victor untuk menanyakan alasan kenapa dia diciptakan jika akhirnya dia dibuang. Bahkan dunia pun menolak keberadaannya, sementara Frank juga tidak bisa mati. Maka saat itu, Frank meminta Victor untuk menciptakan lagi makhluk sepertinya agar bisa dia jadikan teman untuk hidup. Namun tentu saja Victor menolaknya dengan alasan tak ingin mengulang untuk menciptakan monster yang gagal. Mendengar hal itu, Frank pun murka dan langsung menyerang. Mendengar ada kegaduhan, Elizabeth pun datang dan melihat Frank ada di sana. Namun saat Elizabeth mendekati Frank, Victor meminta Elizabeth untuk menjauh. Dan pada saat Victor melepaskan tembakan, Elizabeth malah menghalangi, hingga Elizabeth pun terluka. Tak lama kemudian, William dan yang lainnya datang. Namun Victor malah menuduh Frank sebagai pelakunya, hingga keributan pun terjadi. Karena kejadian itu, William pun tewas, sementara Frank membawa Elizabeth pergi dari sana. Mendapati adiknya tewas, Victor pun murka dan berniat mengejar Frank hingga sampai ke sebuah gua di pinggiran hutan. Dan sejak saat itu, Victor terus mengejar Frank untuk membalas dendam, sementara Frank terus membuat Victor memburunya. Hingga pada suatu malam di tengah hamparan salju, Victor dan Frank kembali bentrok, sebelum akhirnya ditemukan oleh Anderson dan anak buahnya di awal film. Lalu atas permintaan Victor, Kapten Anderson pun membiarkan Frank masuk ke kapal dan bertemu dengan Victor. Dengan keadaan lemah, saat itu Victor meminta maaf kepada Frank dan menyesali semuanya, karena Victor merasa sudah waktunya dia mati. Sorry. Saat itulah Victor mengakui Frank sebagai anaknya dan meminta Frank untuk tetap hidup meskipun Victor sudah mati. My son. Setelah Victor mati, Kapten Anderson pun membiarkan Frank untuk pergi meninggalkan kapal dan meminta anak buahnya untuk menurunkan senjata. Hands up for me, men! Setelah turun dari kapal, Frank memutuskan untuk membantu Anderson dengan mendorong kapalnya agar terbebas dari bongkahan es, agar Anderson dan anak buahnya bisa kembali pulang pada keluarga mereka masing-masing.
dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Frankenstein 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.